Langsung saja kita ke informasi yang pertama, pemirsa, yakni konglomerat Prajogo Pangestu kembali menjadi sorotan pasar modal, di mana emiten yang terafiliasi dengan grup bisnisnya PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk alias Cuan mengumumkan tengah melakukan negosiasi pengambil alihan PT Singaraja Putra Tbk atau SINI. Emiten yang dikenal berada dalam kelompok usaha Hapsoro. Dalam keterbukaan informasi, manajemen Cuan menyampaikan bahwa perseroan melalui anak usahanya, PT Kreasi Jasa Persada dan afiliasinya telah menguasai sebanyak 19,99% saham SINI secara tidak langsung. Saat ini Cuan tengah bernegosiasi dengan pemegang saham pengendali SINI untuk membahas mekanisme harga serta waktu penyelesaian transaksi. Apabila negosiasi tersebut berujung kesepakatan dan seluruh persyaratan terpenuhi, Cuan dan atau afiliasinya ditargetkan akan menguasai sedikitnya 51% saham SINI, sekaligus mengambil alih kendali manajemen. Dengan demikian, Cuan akan resmi menjadi pengendali baru emiten tersebut. Sesuai ketentuan POJK nomor 9 tahun 2018, Cuan sebagai calon pengendali baru juga akan melaksanakan penawaran tender wajib atau mandatory tender offer kepada pemegang saham publik SINI setelah proses pengambil alihan rampung. Manajemen Cuan menyatakan rencana akuisisi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang grup untuk memperkuat aset, memperluas jaringan usaha, serta membangun bisnis pertambangan dan jasa pertambangan yang terintegrasi. Meski demikian, perseroan menegaskan transaksi ini masih berada pada tahap negosiasi dan belum bersifat final. Pasar pun mencermati langkah ini sebagai adu strategi dua taipan besar di mana grup Prajogo berupaya memperluas pengaruhnya di sektor tambang. Sementara SINI selama ini dikenal dekat dengan kelompok usaha Hapsoro. Dan informasi terpopuler selanjutnya, nasib kenaikan gaji aparatur sipil negara baik pegawai negeri sipil PNS maupun P3K belum mendapat kejelasan hingga saat ini. Padahal tahun 2025 sudah mau berakhir. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengaku telah bersurat dengan Kemenkeu soal kenaikan gaji ASN. Namun ia menegaskan kenaikan ini akan bergantung pada kemampuan fiskal alias anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dengan belum adanya kepastian, maka gaji ASN 2026 akan mengikuti peraturan Presiden nomor 10 tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil. Terakhir, pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sebesar 8% pada 2024. Sementara itu, tunjangan kinerja yang turut diberikan tiap bulan juga dinaikkan, namun sesuai capaian indeks reformasi birokrasi masing-masing kementerian atau lembaga atau bahkan per struktur organisasi instansi direktoratnya. Dan pemirsa, berikut ini daftar gaji PNS. Pemirsa, selanjutnya kita ke hot news yang ketiga, pemecatan seseorang seringkali berakhir tidak begitu baik. Ini juga terjadi pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan informasi, komunikasi, dan teknologi NCS yang harus mengalami 180 server virtualnya dihapus. Aksi itu dilakukan oleh mantan karyawannya, Kandula. Dia sempat bekerja di sana hingga Oktober 2022 saat kontraknya dihentikan NCS karena dinilai berkinerja dengan buruk. Tak terima dengan keputusan tersebut, Kandula nekat mengakses sistem pengujian komputer. Dia menghapus 180 server virtual dan ditaksir kerugian dari aksinya mencapai 918.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 15 miliar rupiah. Dokumen pengadilan mengungkapkan Kandula bingung dan kesal setelah dipecat. Ia merasa berkinerja baik dan memberikan kontribusi positif di NCS. Setelah dipecat, dia tak punya pekerjaan di Singapura dan akhirnya memutuskan kembali ke India. Di negara asalnya, dia menggunakan laptopnya untuk mendapatkan akses ilegal ke sistem dengan kredensial login administrator. Setidaknya 6 kali percobaan ia lakukan pada 6-17 Januari 2023. Februari di tahun yang sama, Kandula kembali mencari pekerjaan di Singapura. Ia menyewa kamarnya dengan mantan rekannya di NCS.
Dia menggunakan jaringan Wi-Fi untuk mengakses sistem NCS pada 23 Februari 2023. Kandula mengakses sistem QA NCS sebanyak 14 kali pada Maret 2023. Lalu pada 18 hingga 19 Maret, dia menjalankan skrip untuk menghapus 180 server virtual. Baru keesokan harinya, tim NCS menyadari sistemnya tak bisa diakses. Mereka menemukan server telah dihapus dan langsung melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Dari hasil penyidikan ditemukan sejumlah IP address. Selanjutnya, laptop Kandula disita dan ditemukan skrip untuk menghapus seluruh sistem tersebut. Karena aksi kriminalnya, pria itu juga dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan penjara. Nah, ini kalau banyak yang belum tahu kalau Indonesia sudah memproduksi ponsel untuk dijual di pasar global. Produk ini hadir melalui Unplug, sebuah startup asal Limassol, Cyprus yang mempercayakan produksinya di tanah air. Ponsel tersebut diberi nama Upphone dan dirancang dengan keunggulan utama pada keamanan privasi pengguna. Dilihat sepintas, Upphone mengusung desain mirip iPhone dengan panel kamera bergaya boba. Sisinya juga melengkung dengan bezel layar tipis, hanya saja tak memiliki dynamic island seperti iPhone. Dikutip di laman resminya, Unplug mengklaim Upphone jauh lebih aman ketimbang iPhone 16 Pro dan Galaxy S25. Upphone disebut tak memiliki permintaan DNS pihak ketiga. Sementara iPhone 16 Pro dan Galaxy S25 masing-masing disebut memiliki 3.181 dan 1.368 permintaan DNS pihak ketiga. Ponsel ini ditenagai chip MediaTek Dimensity 1200. Ukuran layarnya cukup besar, yakni sebesar 6,67 inch, berjenis AMOLED. RAM-nya berkapasitas standar 8 GB dengan kapasitas penyimpanan 256 GB yang bisa diperluas hingga 1 TB. Sektor fotografi juga diperhatikan. Kamera utamanya memiliki lensa beresolusi 108 megapiksel, ditemani kamera makro 5 megapiksel dan wide 8 megapiksel. Kebutuhan selfie dan video call mengandalkan kamera depan 32 megapiksel. Sejauh ini, berdasarkan informasi yang beredar, Upphone dipasarkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga Kanada. Informasi soal Upphone yang diproduksi di Indonesia diketahui dari laporan Reuters pada Agustus 2025 lalu, berdasarkan keterangan CEO Unplug Joe Well.